Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Seorang astronom sedang mencoba untuk mengukur medan gravitasi sebuah planet dengan menggunakan ayunan bandul. Di planet A, sebuah bandul yang memiliki panjang tali L diayunkan oleh astronom tersebut, lalu diukur periodenya. Di planet A, periode dari bandul tersebut adalah T, sehingga diperoleh medan gravitasi pada planet A adalah Ga. Lalu dengan cara yang sama di planet B, bandul tersebut memiliki periode 1/4T, sehingga diperoleh medan gravitasi pada planet B adalah Gb. Berdasarkan penjelasan tersebut, perbandingan dari Gb per Ga adalah titik-titik. Jadi di sini ada kesalahan ketik tadi ya, seharusnya Gb per Ga. Oke, ini kita perlu gambar terlebih dahulu. Pertama untuk planet A, dan yang kedua untuk planet B. Kemudian di planet A ada bandul, yang mana bandul tersebut panjang talinya adalah L dan dia berayun dengan periode sebesar T. Ini saya beri nama TA ya, nilai TA-nya adalah sebesar T. Kemudian di planet B juga sama, bandulnya identik, panjang talinya adalah L, yang mana periode di B itu adalah 1/4T. Nah, untuk bandul secara umum, yang dia memiliki panjang tali sepanjang L, maka periode bandul tersebut diberikan oleh 2pi akar L per G. Jadi L itu panjang talinya, G di sini adalah besar kecepatan gravitasi di tempat itu. Sehingga untuk menyesuaikan dengan planet A, nanti besar periode bandul di planet A akan menjadi seperti ini. 2pi per akar L per Ga. Kalau yang di planet B berarti TB-nya adalah 2pi akar L per Gb. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari perbandingan dari Gb per Ga. Berarti kita tinggal bandingkan saja TA per Tb. TA per Tb berarti TA-nya adalah sebesar T, TB-nya 1/4T ya, dari sini. Kemudian ini juga kita masukkan ke rumus, sehingga nanti 2pi akar L per Ga, yang ini 2pi akar L per Gb. Di sini T-nya bisa kita coret, 2pi-nya pun kita coret, L-nya juga kita coret, karena semuanya saling meniadakan gitu. Sehingga nanti yang ruas kiri berubah menjadi 1/1/4, yang ruas kanan menjadi akar dari 1 per Ga dibagi dengan akar dari 1 per Gb. Nah, ini yang ruas kiri, kita bisa tulis 1 dibagi 1/4 itu dibalik ya jadinya. Jadinya kan nanti 1 dikalikan 4/1. Begitu pula yang ruas kanan gitu. Dia akan menjadi akar 1 per Ga dikalikan dengan akar dari Gb per 1. Atau 4 sama dengan akar dari Gb per Ga. Nah, supaya di sini akarnya hilang, maka kita kuadratkan di kedua ruas, sehingga 4 kuadrat di sini adalah 16, Gb per Ga dikuadratkan, ya akarnya nanti hilang ya, tersisa Gb per Ga aja. Nah, udah kan ketemu jawabannya, yaitu yang pilihan B. Sebuah benda bergerak pada lintasan lurus pada sumbu Y positif dengan mengikuti persamaan YT sama dengan 100T dikurangi 5T kuadrat. Dengan T merupakan satuan waktu dan semua besaran dinyatakan dengan satuan internasional. Dengan melihat persamaan tersebut, waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimum, serta jenis gerak lurus dari benda tersebut adalah titik-titik. Untuk satuan internasional, karena Y itu menyatakan jarak, maka Y nanti satuannya harus dalam meter, kemudian T-nya itu adalah dalam detik. Pada soal ini kita diminta untuk mencari waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimum. Nah, ini ada di matematika ya, yaitu bahwa jika ada suatu fungsi Y, YT seperti ini, maka nanti nilai Y akan maksimum, Y-nya nanti akan maksimum ketika turunannya itu sama dengan 0. YT-nya kan di sini nilainya adalah 100T dikurangi 5T kuadrat. Maka untuk mencari Y maksimum, Y aksennya itu harus sama dengan 0. Berarti Y aksen itu kan dy dt, turunan ya. Nah, turunan dari 100T itu adalah 100, turunan dari 5T kuadrat itu adalah 2 dikali 5, T pangkat 2 kurangi 1. Kemudian Y aksennya itu sama dengan 0, karena dia
harus bernilai maksimum sama dengan 100 dikurangi 2 kali 5 itu adalah 10. Berarti nanti di sini adalah 10T. Sehingga 10T sama dengan 100, T-nya adalah 100 dibagi dengan 10, yaitu 10 detik. Berarti Y akan maksimum ketika T-nya itu 10 detik. Jadi nanti jawabannya antara C dan D. Nah, sekarang kita ingin mengetahui jenis gerak lurusnya. Jadi kan di sini Y itu menyatakan posisi benda. Kemudian kecepatan itu nanti dinyatakan oleh V. Ya, kecepatan. Nah, kecepatan ini kan merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. Yang mana sebenarnya sudah kita kerjakan di sebelah sini. Sehingga nanti kecepatannya itu adalah 100 dikurangi ini, 100 dikurangi 10T. Kemudian yang ketiga itu adalah percepatan, yaitu A. Percepatan ini merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu, berarti dv dt. Nah, turunannya kecepatan terhadap waktu berarti turunan yang ini ya. Kalau 100 itu kan konstanta, diturunkan hasilnya berarti 0. Kemudian 10T itu diturunkan hasilnya 10. Berarti A-nya adalah negatif 10. Ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, dari nilai A ini kita bisa tahu nanti jenis geraknya itu apa. Pertama, karena di sini A-nya itu konstan, berarti dia gerak lurusnya nanti berubah beraturan. Beraturan itu maksudnya A-nya konstan ya. Berarti nanti dua-duanya memenuhi itu. Karena di sini gerak lurusnya berubah beraturan. Kemudian untuk yang dipercepat atau diperlambat dilihat dari tanda ininya. Jadi kalau dia di sini negatif, berarti dia diperlambat karena makin lama, negatif itu artinya kan mengurangi ya. Jadi makin lama itu kecepatannya akan makin kecil. Nah, kalau dia misalnya positif, nanti berarti dia dipercepat. Gitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini karena dia negatif, jadinya diperlambat. Jadi jawabannya nanti pilihan yang D. Dua buah benda dilemparkan dengan kecepatan awal yang sama, namun dengan sudut elevasi yang berbeda, sebut saja θ1 dan θ2. Jika lintasan dari kedua benda tersebut adalah parabola dan jarak terjauh yang ditempuh oleh kedua benda tersebut adalah sama, maka hubungan antara θ1 dengan θ2 adalah titik-titik. Ini kita perlu gambarkan terlebih dahulu visualisasi dari soalnya. Jadi di sini ada benda pertama nih misalnya, dia dilemparkan dengan sudut kemiringan θ1. θ1-nya itu yang ini ya. Kemudian ada benda lain, yaitu benda 2, dari titik yang sama dia dilemparkan juga, dan menempuh pula titik terjauh yang sama. Nah, dia di sini sudutnya adalah sebesar θ2. Kemudian kita diminta mencari hubungan antara θ1 dengan θ2. Baik, untuk mencari hubungan ini, kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari titik terjauh ini ya. Kita misalkan dia sebagai X maksimum. Pada gerak parabola itu terdapat dua macam gerak sebenarnya, yaitu GLB, ini dalam arah horizontal, dan GLBB dalam arah vertikal. Kemudian percepatan gravitasinya itu dia ke arah bawah. Jadi kedua benda ini mengalami percepatan sama dengan negatif G gitu ya. Karena benda mula-mulanya itu geraknya adalah ke arah atas seperti ini, sedangkan gravitasi sendiri kan ke arah bawah. Jadi A-nya negatif G. Kemudian cara kita mencari X maksimum, ini saya gambarkan ulang terlebih dahulu di sini. Kemudian cara kita mencari nilai dari X maksimum, yang ini ya, yaitu dengan cara kita gambarkan terlebih dahulu di sini misalnya adalah V0, kecepatan awalnya. Kemudian V0 ini kita proyeksikan ke arah sumbu X menjadi V0 cos theta, dan dalam arah sumbu Y yaitu V0 sin theta. Nah, XM ini karena dia GLB bisa dicari menggunakan persamaan GLB, yaitu V0 cos theta dikalikan T untuk mencapai X maksimum itu. Saya beri nama TX misalnya. Sedangkan TX sendiri kita juga belum tahu nilainya berapa. Nilai TX itu bisa dicari dengan cara ini. Pertama kita cek, di sini kan ada titik tertinggi ya. Titik tertingginya itu adalah H maksimum. Nah, waktu untuk mencapai TX, untuk mencapai X maksimum ya, yaitu TX, itu adalah
2 kalinya waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi dari titik awal ke sini, itu saya beri nama waktunya adalah TH. Dari sini ke sini, nanti juga TH gitu ya, karena kan dia simetri parabolanya. Jadi waktu totalnya TX itu adalah 2 kali TH. Oke. Berarti cara kita mencari TX itu sama aja dengan cara kita mencari TH dulu. Nah, cara mencari TH itu kita menggunakan gerak yang dalam arah vertikal atau GLBB, yaitu menggunakan persamaan GLBB VY sama dengan V0Y ditambah A dikalikan T. Nah, ketika di posisi puncak ini, partikelnya kan nanti akan hanya bergerak ke arah horizontal. Akibatnya VY di titik maksimum ini dia bernilai 0, karena dia sudah tidak bergerak ke atas lagi. Jadi yang ini bernilai 0, V0Y-nya itu adalah yang ini, V0 sin theta, A-nya adalah negatif dari gravitasi. Negatif G, T-nya adalah T ketika mencapai tinggi maksimum, yaitu TH. Sehingga G dikalikan TH sama dengan V0 sin theta, dan nilai dari TH adalah V0 sin theta per G. Sehingga nilai dari TX, kita tahu sekarang, TX itu adalah 2 kalinya TH, berarti 2 V0 sin theta dibagi dengan G. Dengan demikian nilai X maksimumnya ketahuan ya, bahwa XM itu adalah ini, V0 cos theta, V0 cos theta dikalikan dengan TX. TX-nya adalah 2 V0 sin theta per G. Jadi kita bisa tulis XM-nya adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Nah, sekarang kita kembali ke problem di soal. Di sini kan disebutkan bahwa kecepatan awal kedua benda itu sama. Berarti kan nilai X maksimum dari yang benda satu itu adalah 2 V0 kuadrat sin theta 1 cos theta 1 per G. Kemudian yang untuk benda 2 adalah 2 V0 kuadrat sin theta 2 cos theta 2 per G. Artinya hubungan dari theta 1 dan theta 2 ini bisa kita cari gitu. Karena kalau kita lihat nilai X1 dan X2-nya itu sama di sini, jarak maksimumnya. Kemudian nanti kecepatan awalnya pun sama ya, yang bagian V0-nya, G-nya juga pasti sama di tempat yang sama. Jadi nanti akan hanya bergantung pada nilai theta 1 dan theta 2-nya. Jadi dua variabel ini nanti bisa kita cari hubungannya. Nah, caranya itu kita dengan menyamakan nilai dari X maksimum dari masing-masing. Yaitu bahwa X maksimum dari benda 1 harus sama dengan benda 2, kemudian 2 V0 kuadrat sin theta 1 cos theta 1 per G itu sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta 2 cos theta 2 per G. Di sini semua variabel kita bisa coret kecuali yang mengandung theta. Sehingga di sini persamaan inti yang kita dapatkan untuk menuju solusi itu adalah sin theta 1, cos theta 1, dan sin theta 2, cos theta 2. Nah, sekarang kita bedah solusi dari persamaan ini, yang mana nanti akan ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama itu kita anggap yang bagian ini, bahwa sin theta 1 itu dia sama dengan sin theta 2. Berarti nanti kalau sin theta 1 sama dengan sin theta 2, maka cos theta 1-nya juga sama ya, dengan cos theta 2. Kalau seperti ini, maka nilai theta 1 itu sama saja dengan theta 2 ditambah dengan K dikalikan 360. Kenapa? Karena kalau kita gambar, sin itu kan, kalau kita gambar grafiknya itu kan gini dia, sinusoidal gini ya. Artinya kalau ini adalah grafik sin theta 1 misalnya, maksudnya ini sin theta secara umum aja ya, sin theta. Nah, misal nanti theta 1 dia letaknya di sebelah sini. Ini misalnya theta 1. Nah, nilai theta 2 kan bisa aja dia di sebelah sini. Sama ya, sama aja dia di sini. Atau bisa juga theta 2-nya nanti di sini. Karena nilainya kan sama ini. Antara theta yang di sini dengan theta yang di sini. Jadi misalnya yang di sini nilainya adalah, taruhlah misalnya 30 derajat. Berarti yang di sebelah sini, berarti kan dari satu gelombang ini, yaitu 360 ditambah 30. Berarti nanti theta 2-nya adalah di
390 derajat. Jadi kalau θ satunya 30 derajat, θ 2-nya bisa 30 derajat, bisa saja 390, atau berapapun gitu ya. Yang jelas dia kelipatan dari 360 ditambah dengan nilai θ 1 yang awal. Jadi solusinya untuk kemungkinan pertama itu kan dia menghasilkan solusi seperti ini ya. θ 1 sama dengan θ 2 ditambah K kali 360 derajat. Yang mana jika kita ambil misalnya nilai K-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah θ 1 sama dengan θ 2. Dan ini tidak terdapat pada solusi ya kalau kita lihat di sini. Jadi tidak ada tuh θ 1 sama dengan θ 2 di solusi ini. Artinya kita butuh kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah kalau kita menyamakan sin θ 1-nya dengan cos θ 2. Jadi nanti gini. Sin θ 1 sama dengan cos θ 2. Akibatnya cos θ 1 yang sebelah sini itu sama dengan yang ini. Sin θ 2. Nah ini cukup kita kerjakan salah satu, nanti hasilnya sama gitu ya. Jadi sin θ 1 sama dengan cos θ 2. Nah cos itu kalau kita tuliskan dalam bentuk sin, yaitu nilainya adalah 90 dikurangi θ ya. Jadi ambillah contoh misalnya cos 60 setengah. Itu sama aja dengan sin 90 kurangi 60, yaitu sin 30 yang nilainya sama dengan setengah. Berarti kalau dia seperti ini, maka θ 1 itu sama dengan ini, 90 min θ 2, kemudian kita masukkan nilai yang bagian ininya ya, ditambah K dikalikan 360 derajat. Karena grafiknya pun masih sama dengan grafik yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ambil nilai K sama dengan 0, kita dapatkan θ 1-nya adalah 90 dikurangi θ 2. Atau θ 1 ditambah θ 2 sama dengan 90 derajat. Nah yang ini kan ada di solusi ya, yaitu solusi yang C ini. θ 1 ditambah θ 2 sama dengan 90 derajat. Kemudian yang ini didapat dari mana? Yang ini didapatkan dari gerak parabolanya. Jadi kan gerak parabola itu nilai θ 1 yang ini, itu kan dia pasti lebih dari 0 kan? θ 1-nya itu pasti lebih dari 0. Dan kurang dari 90. Kalau dia lebih dari 90 berarti gerak parabolanya ke sana ya. Berarti pengambilan θ 1 kita di sini nanti. Yang mana itu sama saja gitu sebenarnya. Jadi yang jelas θ 1-nya itu harus lebih dari 0. Nah kalau θ 1-nya lebih dari 0, persamaan ini nanti, misalnya θ 1 lebih dari 0 ya, maka menghasilkan θ 2 sama dengan 90 derajat dikurangi θ 1. Artinya kalau kita tulis di sini 0 derajat kurang dari θ 1, maka yang bagian kanannya nanti θ 2-nya akan kurang dari 90 derajat gitu ya. Karena 90 dikurangi dengan bilangan positif yang ini, hasilnya kan berarti kurang dari 90. Nah gitu ya. Jadi yang solusinya itu yang ini. Kemudian yang bagian kanan itu didapatkan dari penjelasan yang tadi, yang dari gerak parabolanya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti jawaban yang tepat untuk soal ini ya yang ini, yang pilihan C.